Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di Bakat Masak. Kali ini saya akan bagikan resep bagaimana caranya membuat bakpo yang mulus anti keriput seperti ini teman-teman. Nah, bakpo ini unik karena kita akan isi dengan oncom yang rasanya itu gurih, manis dan juga pedas. So, kalian langsung aja simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Berikut adalah bahan-bahan dan cara membuatnya. Pertama kita bikin isiannya dulu ya teman-teman. Siapkan 150 gram oncom, kemudian kita remas-remas teman-teman untuk menghaluskannya. Nah, kalau dia udah bertekstur seperti ini, menggerindil kecil-kecil seperti ini teman-teman, berarti siap untuk kita masak. Panaskan wajan, beri minyak secukupnya. Kita akan menumis bumbu halusnya 2 siung bawang putih ukuran sedang, 5 cabai rawit merah dan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan setengah siung bawang bombay ukuran kecil yang sudah dicincang, 5 cabai merah keriting iris tipis-tipis. Kemudian kita tumis sampai mengeluarkan aroma harum teman-teman. Kalau sudah mengeluarkan aroma harum, sekarang masukkan oncom yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian aduk rata. Masak oncom ini sampai setengah matang teman-teman. Kemudian masukkan setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk lagi ya sampai tercampur rata semua bumbunya ini. Oke, terakhir ini masukkan gula pasir secukupnya, sesuai selera kalian aja ya teman-teman ya. Kalian kan bisa merasakan gimana sih manis, asin, pedasnya dari oncom ini. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris, agar rasanya itu lebih enak dan tampilannya lebih cantik teman-teman. Oke, cicipin dulu. Kalau manis, pedas, asinnya itu udah cukup, berarti dia udah cukup untuk kita jadikan isian. Masak sampai dia matang teman-teman. Oke, sekarang kita bikin adonannya ya. Ini adalah tepung terigu protein rendah 250 gram tepung terigu protein rendah, masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 140 ml air secara bertahap sambil terus diaduk ya teman-teman dengan menggunakan sendok. Oke, untuk mempermudah kita dalam menguleni, sebaiknya kita pindahkan di atas alas kerja aja ya teman-teman. Kita uleni, nggak usah lama-lama, cukup adonan ini sampai kalis dan nggak menempel di tangan aja. Oke, kita uleni adonan ini seperti gerakan mencuci pakaian teman-teman. Mendorong ke depan, menarik ke belakang, mendorong ke depan dan menarik ke belakang. Nah, ini kan masih ada bagian yang belum menyatu ya teman-teman. Kita satu-satukan dengan adonan yang besar ini. Kalau dia udah setengah kalis, tambahkan 1/3 sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak goreng, atau bisa kalian ganti dengan 1 sendok makan margarin putih. Kemudian kembali kita ulenin lagi sampai dia benar-benar kalis dan tidak menempel di tangan teman-teman. Nah, biasanya saya agak banting-banting dikit ya teman-teman, supaya adonan ini jadi cepat kalis. Jadi saya banting-banting, kemudian saya ulenin lagi dengan gerakan seperti mencuci pakaian. Nah, ini kira-kira 15 menit, butuh waktu 15 menit sampai 20 menit dalam menguleni.
Oke, kalau dirasa udah adonannya itu nggak nempel di tangan, berarti adonannya udah kalis teman-teman. Sekarang kita bagi adonan ini menjadi 8. Kira-kira kalau ditimbang itu sebanyak 53 graman teman-teman. Jadi sebaiknya kalian timbang aja ya, supaya besar kecilnya adonan itu sama. Jadi bentuknya bakpao itu nanti sama. Oke, beri sedikit minyak di tangan kita dalam merounding supaya tidak lengket teman-teman, karena adonan ini cukup lembek tapi nggak lembek-lembek amat. Ini udah pas banget, bisa di rounding seperti ini atau dicubit-cubit juga boleh. Oke, lakukan ke semua adonan. Setelah semua adonan terrounding, sekarang kita istirahatkan selama 10 menit supaya adonan jadi lebih rileks teman-teman. Nah, ini adalah isian oncom yang udah kita buat tadi. Ambil 1 sendok makan, kemudian kita akan bulatkan teman-teman, untuk mempermudah kita dalam meletakkan isiannya nanti. Kira-kira seperti ini, jadi isiannya itu padat, penuh gitu ya teman-teman ya. Ini besar loh teman-teman, ukurannya 1 sendok makan. Dibulat-bulatkan seperti ini sampai jumlahnya sesuai dengan adonan yang kita bikin, yaitu 8 buah. Oke, ini kita bulatkan semua sampai jadi 8 biji isian oncom teman-teman. Selanjutnya kita isi adonan dari yang pertama kita rounding ya teman-teman ya, jadi biar urut gitu. Ambil 1 adonan, kemudian kita pipihkan. Nah, untuk bagian tengahnya itu biarkan dia cembung teman-teman, atau biarkan dia itu menebal, tapi pinggir-pinggirannya itu agak ditipiskan ya teman-teman ya, karena bakpao kan biasanya tebel di tengah gitu ya buat isiannya. Letakkan isian oncom di atasnya, di bagian yang tengah yang tebal itu, kemudian kita selimuti dengan adonan dari bagian pinggirnya. Oke, seperti ini. Kemudian kunci sampai dia benar-benar rapat teman-teman, jadi tidak akan menimbulkan kebocoran nantinya ya. Kemudian di rounding seperti ini. Nah, cukup mudah kan cara mengisinya ya teman-teman ya. Kalian bisa isi dengan isian apa aja, bisa coklat, bisa selai stroberi, atau isian kacang hijau juga boleh. Letakkan di kertas cupcake seperti ini teman-teman. Nah, ini 8 bakpao yang sudah dibulatkan dan diisi. Sekarang istirahatkan selama 20 sampai 60 menit teman-teman. Sesuaikan dengan suhu ruang ya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah mengembang menjadi 2 kali lipat, kita kukus dengan air yang sudah benar-benar mendidih. Jadi air ini benar-benar mendidih, kita kukus teman-teman selama cukup 10 menit aja. Jadi nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama ini nanti adonannya akan menggeret teman-teman. Nah, ini adonannya udah 10 menit, udah dikukus selama 10 menit. Kelihatan banget kan nggak ada bakpao yang mengkerut. Sekarang kita angkat dulu. Oke, ini dia bakpao yang sudah jadi. Nah, bakpaonya mulus kan teman-teman ya. Ini kertasnya udah saya rapikan, udah saya gunting. Bakpaonya ini enak banget teman-teman, karena rasanya itu gurih seperti isian ayam pada umumnya, tapi ini isiannya oncom teman-teman. Rasa oncomnya itu ternyata gurih banget. Terus rasanya itu manis, pedesnya dapat teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera kalian ya. Wow, pokoknya ini bakpao istimewa. Gimana teman-teman, mudah kan cara bikinnya? Selamat mencoba di rumah ya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum.